Sebelumnya Kompolnas mengaku mengantongi informasi baru terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Ya, hingga kini pemirsa, polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang nggak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi, ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur, sementara kepalanya terlilit lakban. Pada malam sebelum korban ditemukan tewas, istri korban sempat meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban lantaran korban sulit dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita informasi lain, pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan dan menewaskan 1 orang di Jalan Kolonel Matsuri, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk box kehilangan kendali saat jalanan menurun. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat, melibatkan truk, minibus, dan sepeda motor. Terlihat kondisi truk yang terlibat kecelakaan terguling menutupi seluruh badan jalan. Sementara itu, 1 unit kendaraan minibus dalam kondisi ringsek. Dalam peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan awal kecelakaan terjadi akibat sopir kehilangan kendali saat melewati jalanan menurun di lokasi kejadian. Truk arah dari Cisarua menuju Cimahi, dan tentunya dalam hal ini supir tidak dapat menguasai laju kendaraan dari supir box sehingga menabrak mobil R3 maupun motor roda 2. Kondisi korban pada saat ini masih penanganan medis dari rumah sakit. Seluruh korban luka dan meninggal dievakuasi ke rumah sakit di kota Cimahi. Sementara peristiwa ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita sudah bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Terima kasih Bayu dan Yasmin. Dan selamat pagi pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian trafik, baik kendaraan yang akan mengarah ke Saharjo dan juga kendaraan yang akan mengarah ke arah Semanggi dan Kuningan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung saat ini mengalami antrian di belakang traffic light dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian di arah sebaliknya, Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar di kawasan ini, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan selalu parkir di belakang garis stop bagi pengendara roda 2. Kemudian kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon ataupun Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dan dari arah Pekayon yang akan menuju ke gerbang tol Jalan Ahmad Yani juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kawasan ini juga ramai dengan aktivitas masyarakat, baik itu yang akan beraktivitas di pagi hari maupun terdapat pusat-pusat perbelanjaan di kawasan ini. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat memang dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan roda 4. Dan juga bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 110 kasus laka lantas dengan rincian 8 orang meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 140 luka ringan. Dari data tersebut 66% terjadi pada waktu siang hari. Dan juga saat ini Korlantas Polri sedang menggelar operasi Patu yang akan berakhir pada tanggal 27 Juli. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Bayu dan Yasmin kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.